Hari ini gue akan masak sesuatu yang lagi hits banget, yaitu pai susu teflon, yang pastinya gampang dan juga enak. Tapi perbedaannya, gue akan menggunakan komposisi whey protein. Penasaran gak sih gimana cara buatnya? Cek terus video aku ya. Langsung aja kita siapkan bahannya ya. Oke. Yang pertama aku lakukan adalah memasukkan tepung terigu sebanyak 10 sendok makan tepung terigu. Untuk tepung terigunya terserah merek apapun. Kalau di sini aku menggunakan tepung terigu merek segitiga biru yang serbaguna. Setelah itu, aku memasukkan margarin kurang lebih 4 sendok makan. Jangan terlalu banyak margarinnya untuk kalian yang lagi diet. Apalagi supaya lemaknya nggak terlalu banyak ya di makanan kalian ini. Setelah itu, aku siapkan telur, seharusnya 1 butir kening telur aja yang masuk, tetapi aku melakukan hal bodoh, jadi kemasukan semuanya. Ini adalah cara untuk memisahkan putih dan kuning telur kalau udah terlanjur ya. Kalian ambil sedikit demi sedikit menggunakan sendok ke mangkok terpisah. Setelah itu, kita aduk semua adonan tadi, yaitu terigu, margarin, dan juga kuning telur. Diaduk merata. Pertama aku menggunakan sendok dulu, tapi karena nggak sabar, lama-kelamaan aku jadi pakai tangan aja, supaya lebih cepat kalisnya juga, lebih cepat diaduknya juga. Nah, menurut aku, makanan ini cukup tinggi lemak, tapi cukup sehat untuk kalian semua. Kenapa? Karena kalian bisa menentukan kalori yang kalian masukkan ke dalam mulut kalian, karena kalian bikin sendiri, beda sama kalau kalian beli. Setelah beres dan kalis, kita lanjutkan untuk membuat flaknya ya. Yang pertama, kita siapkan kuning telur 2 butir. Sudah tidak bodoh lagi tentunya. Untuk yang kedua ini, udah bisa memisahkan antara putih dan kuning telur. Caranya adalah ambil 1 mangkok kecil, terus dipecahkan, terus dengan cangkangnya itu saring antara putih dan kuningnya. Siapkan 2 butir kuning telur. Kuning telur ini katanya tinggi kolesterol, tapi sebetulnya kuning telur ini juga punya banyak keuntungan loh. Setelah dimasukkan kuning telurnya, selanjutnya adalah susu kental manis. Aku menggunakan susu kental manis yang sasetan. Kurang lebih aku butuh 3 saset susu kental manis. Kalau kalian gak pakai yang sasetan, kurang lebih 5-10 sendok makan ya. Lalu aku masukkan air putih sebanyak 5-10 sendok makan. Kalau di sini aku pakai 10 sendok makan. Dan aku tambahkan vegan protein whey. Jadi ini adalah susu protein vegan yang enak banget rasanya. Aku dapat dari leanagain.id. Ini rasa dark choco. Dia udah kayak ada rasa tiramisu-tiramisunya juga, makanya enak banget. Dan yang pasti ini akan meningkatkan protein intake kalian dari makanan ini. Tapi kalau misalkan kalian yang nggak suka, atau kalian nggak butuh protein tinggi, kalian bisa skip ya part menambahkan susu protein atau whey protein ke dalam adonan flaknya ini. Nah, ini adalah step terakhir, yaitu tambahkan tepung maizena ke dalam adonan untuk mengentalkan flaknya. Nah, ini adalah hasil akhir dari flaknya, dan yang selanjutnya adalah kita masak. Pertama kali, siapkan pan ukuran 18 cm, lalu kita ratakan adonan yang tadi kita udah buat, pie crust yang kita udah buat, kita buat ketebalannya sama antara sisi yang sini dan sisi yang situ. Kenapa harus sama sih ketebalannya? Supaya pada saat kita masak, kita akan mendapatkan tingkat kematangan yang sama pada semua daerah. Nah, ini diratakan semuanya, harus sabar ngeratainnya. Karena kadang kalau udah ditekan yang sini, yang lainnya malahan kebuka. Ditekan yang situ, ada bocel di tempat lain. Jadi harus sabar. Nah, setelah ditekan-tekan dan juga diratakan ke semua permukaannya, kita bisa pakai teknik cubit-cubit sisi-sisinya supaya dia itu kayak bikin seal di pinggirannya dan membuat crustnya ini akan jadi crispy nantinya. Nah, ini adalah teknik cubit-cubit yang tadi aku bilang. Cubit, 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 cubit.
cubit lagi. Yes. Terus kita siapkan garpu. Nah, terus kita tusuk-tusuk semua pie crust-nya. Kenapa harus ditusuk? Supaya ada pori-pori untuk mengeluarkan uap panas dari bawah. Lalu baru dinyalakan apinya. Api terkecil yang kompor kalian bisa. Lalu ditutup menggunakan penutup panci ini, penutup teflon. Tunggu sekitar 5 menit sampai setengah matang. Nah, ini adalah kondisi setengah matang dari pie crust-nya. Baru dimasukkan flaknya. Flaknya ini bisa dimasukkan terserah kalian. Kalian mau 3/4 ketinggian pie crust boleh, mau full juga boleh, tapi jangan terlalu sedikit atau jangan terlalu banyak sampai bleberan. Karena kalau bleberan nanti bisa jadi gosong, kayak gitu. Pie susu coklat susu made by me. Kita coba dulu dari si crustnya. Enak banget. Bukan. Jadi si isiannya itu kayak lembut banget menurut gua, nggak kerasa kayak whey protein sama sekali. Hanya enak banget. Jangan lupa untuk coba bikin pie susu whey coklat ini di rumah dan tag gue ya kalau misalnya berhasil. See you on the next video. Bye bye.